Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Nandang Hermanto. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita atau pembelajaran kita mengenai Flutter. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengonlinekan REST API dengan menggunakan Ngrok, kemudian mengakses REST API dengan HTTP. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat RESTful API. Kalau yang belum nonton videonya bisa silahkan dicari di YouTube, cari saja kata kunci Nandang Hermanto, kemudian cari RESTful API dengan kode igniter 4. Baik, langsung kita mulai saja. Jadi nanti kita akan mengonlinekan RESTful API, kemudian mengakses RESTful API-nya menggunakan Flutter. Library yang kita gunakan nanti HTTP. Kita mulai dengan mengonlinekan terlebih dahulu. Kenapa harus di-onlinekan? Yang kita pelajari kemarin, RESTful API-nya dijalankan hanya di localhost gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau akses menggunakan aplikasi mobile atau menggunakan Flutter, maka harus di-onlinekan terlebih dahulu baru bisa diakses. Sebetulnya tanpa di-onlinekan bisa menggunakan localhost, misalkan dengan cara dihubungkan komputer yang menjadi tempat untuk menjalankan REST API-nya dengan HP yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi mobile. Yang penting dalam satu jaringan sebetulnya bisa gitu ya. Tapi akan kita coba menggunakan Ngrok biar lebih enak ya. Jadi nanti ini bisa diakses melalui jaringan internet maksudnya. Oke, kita mulai dulu. Sebelumnya saya jalankan dulu XAMPP-nya. Ini sudah saya jalankan ya. Apache dan MySQL-nya sudah jalan. Kemudian kita buka kembali RESTful API-nya. Nah, ini RESTful API-nya. Ini langsung kita jalankan saja dulu, Ctrl+Shift+P, kemudian kita pilih Start Server ya. Start Server ini sudah kita jalankan, ini posisinya ada di localhost 8080. Nah, ini kalau saya buka masuk ke sini ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kalau posisinya seperti ini, kemudian kalau misalkan kita coba akses pakai pendaftaran ya. Nah, ini sudah muncul datanya. Tapi ini masih jalan di localhost, artinya belum bisa diakses melalui internet. Nah, agar bisa diakses melalui internet, tadi saya sampaikan kita akan coba menggunakan Ngrok ya. Nah, caranya seperti apa? Mari kita buat. Pertama, masuk dulu ke Ngroknya. Bisa diketikkan saja Ngrok itu dari Google, dari tab pencarian, kemudian akan muncul seperti ini. Ini tinggal diklik saja Ngrok. Kemudian setelah itu tunggu beberapa saat ya. Setelah itu silakan untuk mendaftar, sign up. Kalau sudah punya akunnya tinggal sign in atau tinggal login saja. Nah, saya sudah mendaftar ke Ngroknya sehingga ini saya tinggal bisa login saja. Login. Nah, ini sudah masuk. Kemudian saya pilih sistem operasinya Windows. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ini ada panduannya ya. Yang pertama silahkan download dulu Ngroknya. Nah, ini saya download, saya masukkan ke tempat dimana Ngrok ini akan saya pakai. Nah, kemudian setelah di download, misalkan saya download, saya simpan di sini ya. Saya save. Ini tidak saya kerjakan karena saya sebelumnya sudah download ya. Ini saya cancel saja. Atau kita download ulang saja ya. Ini saya download. Kita save di sini. Kemudian setelah itu kita buka. Nah, setelah dibuka tinggal diekstrak. Tinggal diekstrak saja, ekstrak here. Nah, ini hasilnya setelah diekstrak. Saya tidak usah ekstrak ulang biar tidak terlalu lama ya. Nah, setelah itu diekstrak, langkah yang selanjutnya kalau kita kembali lagi ke halaman Ngroknya, di dashboardnya Ngrok, ini sudah ada panduannya. Yang kita lakukan adalah perintahkan seperti ini dari command lainnya. Ini untuk mengatur konfigurasi gitu ya, untuk memasukkan token, untuk mengatur konfigurasi ngrok.yml-nya gitu ya, agar nanti bisa dijalankan. Nah, kalau misalkan
tokennya mau diganti, ini juga bisa. Anda bisa masuk ke your out token, kemudian tinggal di reset saja, nanti tokennya sudah berubah. Ini saya kembali lagi ke setup installation-nya, kemudian yang ini tinggal di copy saja ya, yang bagian sini, kemudian masuk ke tempat kita mengekstrak ngrok-nya. Nah, posisinya saya itu tadi saya simpan di D sini ya. Nah, di sini saya ketikkan saja cmd, kemudian yang tadi ini dijalankan. Saya sudah menjalankannya, berarti tidak usah menjalankan ulang. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita tinggal jalankan yang ini saja, ngrok http, kemudian http localhost 8080. Dengan catatan kita menjalankan ini setelah tadi RESTful API-nya kita jalankan dulu di localhost ya. Nah, tadi ini sudah saya jalankan, kemudian juga sudah saya perintahkan dijalankan di localhost 8080 ya. Jadi nanti kalau kita akses lewat sini ini sudah muncul gitu ya. Kemudian kita masuk ke dimana ngrok tadi diekstrak ya. Ini saya posisinya di D, kalau saya dir seperti ini. Ini file ngrok-nya sudah ada di sini ya. Nah, yang tadi tinggal kita pastekan, jadi seperti ini saja, ngrok http localhost 8080. Tekan enter, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah online. Nah, di sini ada informasi session statusnya sudah online, kemudian akunnya akun saya, ini emailnya saya nanda007@gmail.com. Kemudian saya menggunakan versi yang gratis ya. Setelah itu tinggal kita buka saja alamat yang ini. Nah, ini alamat yang ini. Ini saya copy saja, Ctrl C, kemudian saya bukakan di browser. Nah, ketika saya bukakan di browser, Ctrl V, nah, maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian tinggal kita klik saja visit site. Nah, nanti munculnya sama seperti ketika mengakses menggunakan localhost. Nah, ini kalau saya tambahkan di belakangnya slash pendaftaran seperti ini, maka keluarnya sama persis gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ini yang menggunakan localhost, terus ini yang menggunakan ngrok, dan ini artinya sudah online ya, diakses dari manapun ini sudah bisa asalkan terkoneksi ke jaringan internet. Oke, hanya seperti itu saja untuk membuat aplikasinya kita atau RESTful API-nya kita bisa diakses melalui internet menggunakan ngrok, sangat sederhana ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bagaimana mengakses REST API-nya dengan menggunakan HTTP. Oke, sekarang kita buat project baru. Yang ini tidak saya tutup ya, RESTful API yang ini tidak saya tutup karena ini saya gunakan untuk menjalankan RESTful API-nya tadi di localhost 8080. Berarti saya buka saja Visual Studio Code baru. Saya buka Visual Studio Code baru. Kemudian saya buatkan project Flutter baru, Ctrl Shift P, kemudian seperti biasa Flutter new project ya, Flutter new project. Kemudian saya letakkan di sini saja, saya kasih nama HTTP, Flutter HTTP. Nah, ini sudah ada ya, HTTP, sebut saja latihan, misalkan latihan sudah ada juga. HTTP latihan 2. Oke, namanya itu saja. Saya tekan enter. Nah, ini project Flutter-nya sudah mulai diproses untuk dibuat ya. Ini kalau sudah muncul seperti ini, langkah yang selanjutnya adalah sekarang kita tambahkan library HTTP ya, library HTTP untuk mengakses RESTful API yang tadi kita buat. Library HTTP-nya nanti akan masuk di PubSpec YAML. Nah, kalau kita lihat di sini ini belum ada ya. Untuk mengaktifkan atau untuk memasukkan library HTTP-nya, kita masuk ke browser dulu. Kemudian diketikkan saja Flutter HTTP atau HTTP Flutter. HTTP Flutter ya. Ya, ini akan didapatkan seperti ini tinggal diklik saja. Kemudian ini HTTP yang akan kita gunakan ya.
HTTP untuk Flutter versi 1.21. Nah, kemana cara installnya? Tinggal dipilih saja di bagian install sini, kemudian tinggal kita pilih pakai Flutter, yang with Flutter ini di copy saja. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Visual Studio Code-nya, terus masuk ke terminal ya. Yang untuk aplikasi Flutter-nya tadi ini tinggal dipaste, kemudian di enter saja. Maka ini HTTP-nya akan dimasukkan ke PubSpec YAML. Ini sedang proses untuk memasukkan ke PubSpec YAML. Oke. Sepertinya sudah selesai ya. Nanti kalau kita lihat di sini, nah ini sudah masuk ya. HTTP-nya sudah masuk di PubSpec YAML. Ini saya close saja. Kemudian kita buka main. Seperti biasa langsung kita buat project baru kosong ya. Ini Ctrl A saya hapus seperti biasanya. Kita pilih import, kemudian ya seperti ini saja. Ini seperti biasalah bikin project baru. Oke, ini halaman utamanya saya pakai namanya data pendaftaran ya, karena yang akan kita akses nanti adalah data pendaftaran. Dan ini langsung kita bikin scaffold-nya, scaffold. Kemudian ini saya kasih F-bar seperti biasa ya, F-bar, kemudian kasih title-nya kasih teks, sebut saja isinya data pendaftaran. Ya seperti ini saja dulu. Dan coba kita lihat, ini kita masukkan di langsung dijalankan di Android-nya ya. Saya bukakan. Oke, ini saya atur dulu posisinya. Kita akan masukkan ke HP langsung ya. Jadi ini device-nya langsung saya pilih HP-nya saya, kemudian saya tekan F5. Sudah tampil ini ya halaman pertamanya data pendaftaran. Selanjutnya kita imporkan dulu library-nya. Kita perintahkan seperti ini, import, kemudian http.dat, terus tambahkan as http seperti itu ya. Dan setelah itu kita mulai buat body-nya. Di dalam sini kita tambahkan body, dan body-nya kita gunakan Future Builder. Kita pakai Future Builder. Nah, Future Builder, kemudian future-nya ini nanti untuk mengakses RESTful API-nya ya. RESTful API yang kita punya itu kan ada beberapa metode ya. Kalau saya tunjukkan di apa namanya ini, kalau saya tunjukkan di Postman, kita punya metode get, kemudian punya post, punya put, dan punya del. Nah ini akan kita coba semuanya ya. Jadi get, post, put, del akan kita coba. Baik, kembali lagi ke kode programnya. Nah, Future Builder untuk nanti ini kita gunakan untuk menampilkan data yang pakai get dulu ya untuk Future Builder ini. Future Builder nih, future berarti kita buat metode future. Saya buatkan saja di sini. Sebutkan saja future, namanya misalkan ambil data pendaftaran, kemudian ditambahkan asinkronus, terus pakai isinya apa gitu ya. Nah ini kita pakai di sini, ambil data pendaftaran, kemudian
buildernya apa? Buildernya kita kasih kontrol spasi, kemudian kita ambilkan yang ini snapshot. Nah, ini kita tes dulu di sini ya. Cara ngetesnya seperti ini. Kontrol S dulu, ini sepertinya ada yang error. Oh ya, belum ada return ya. Nanti kita cek. Perintahkan if seperti ini, kemudian kita cek apakah sudah ada data atau sudah terkoneksi ke RESTful API-nya atau belum, begitu ya. Nah, ini kita perintahkan if snapshot itu yang ini ya, yang variabel yang ini. If snapshot titik connection state, status koneksinya sama dengan ada connection state titik wait. Wait ini berarti masih menunggu proses. Jadi ketika prosesnya masih mengambil data atau masih mengeksekusi proses pengambilan data dari RESTful API-nya, apa yang dilakukan? Biasanya biar tidak terlihat aplikasinya ngehang, dibuatkan seperti progress indicator gitu ya. Kita buatkan saja di sini return, letakkan di tengah, center, kita kasih child, kemudian pakai circular progress indicator saja. Nah, seperti itu saja. Kemudian jika datanya sudah ada, ini kan baru jika belum ada ya, jika masih proses waiting. Nah, jika datanya sudah berhasil diambil, kita tambahkan di sini else. Sementara kita buatkan saja dulu begini, return, misalkan saya kasih teks saja dulu, kemudian saya tampilkan pesan ada data gitu, ada data. Hanya begini saja dulu ya. Dan coba saya simpan. Nah, ini langsung ada data ya. Karena prosesnya belum ada proses apapun di bagian proses ngambil datanya, ini masih kosong ya. Nah, sebagai simulasi misalkan kita buatkan di sini pakai seperti ini saja, pakai await, misalkan future delay ya, pakai future delay, kemudian duration kurung buka second, misalkan 5, ini 5 detik. Nah, untuk simulasi misalkan anggap saja untuk mengambil data dari internetnya itu membutuhkan waktu 5 detik. Nah, nanti selama 5 detik circular progress indikatornya akan ditampilkan. Kemudian setelah datanya didapatkan, maka akan ditampilkan ada data. Hanya begitu saja dulu ya. Ini saya simpan, Ctrl S. Nah, ini hasilnya ada progress indikator. Setelah 5 detik baru kemudian dia menampilkan datanya. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian datanya mau kita tampilkan dalam bentuk apa? Ini sekalian saja kita rubah. Return saya buatkan pakai pakainya list view builder ya. Tambahkan list view builder. Kemudian buildernya kita tambahkan seperti ini. Nah, saya pakai list style saja. List style. Nah, di dalam list stylenya kasih title, titlenya kasih teks, misalkan ini kasih begini saja dulu, ID untuk contoh saja dulu ya. Kemudian kasih subtitlenya misalkan kasih lagi ini nama, hanya gitu saja dulu. Saya simpan. Nanti prosesnya selama 5 detik ngambil data. Setelah didapatkan datanya baru datanya ditampilkan. Nah, ini datanya. Ini datanya baru simulasi dulu, belum mengakses ke RESTful API-nya ya. Terus biar tidak terlalu banyak, mungkin list view builder ini kita tambahkan jumlah datanya, dibatasi saja. Pakai item count, saya kasih saja misalkan item count-nya 10. Saya ulangi Ctrl S. Jadi nanti ditampilkan hanya 10 data. Oke, hanya 10 data. Hanya begitu saja. Ini sudah berhasil membuat kerangkanya ya. Nah, sekarang kita mulai proses untuk ngambil ke RESTful API-nya. RESTful API-nya tadi sudah kita online-kan di posisi ini ya, alamatnya ini. Sekarang kita buat dulu sebuah
file baru ya. Untuk menyimpan alamatnya kita pakai konstanta. Saya buatkan new file, sebut saja misalkan konstanta .dat ya. Dan di sini saya tuliskan saja const, kemudian base URL misalkan gitu ya, sama dengan alamat RESTful API-nya kita masukkan saja di situ. Ini biar tidak berubah-ubah ya, pakai variabel atau pakai konstanta. Kita buka, tadi alamatnya di sini ya. Ini saya kopikan, Ctrl C, kemudian saya masukkan lagi ke konstantanya, terus Ctrl V. Nah, ini sudah masuk ya. Base URL-nya saya pakai sampai pendaftarannya nggak usah kita masukkan ya. Ini kita buang saja, nanti pendaftarnya kan itu controller dari RESTful API-nya, sehingga itu nggak usah kita masukkan, nanti diakses melalui atau diberikannya pada saat kita mengakses ke controllernya saja. Ini hanya alamatnya saja dulu. Oke, sekarang kembali lagi ke main. Nah, di sini di bagian future-nya sekarang kita buat ya, di bagian sini kita buat untuk mengakses RESTful API-nya. Ini kita matikan saja pakai Ctrl + karena tadi untuk simulasi saja ya. Nah, sekarang di sini kita buatkan dulu sebuah variabel misalkan namanya URL. Variabel URL sama dengan, terus diperintahkan URI.parse. Ini untuk mengkonversikan ke bentuk URI ya. Alamat yang tadi kita masukkan di sini, base URL. Nah, ini ya. Nah, base URL ya harus kita tambah dengan seperti ini, pendaftaran. Nah, pendaftaran itu nama kontrolernya ya. Kalau kita lihat kalau kita mengakses lewat sini, nah pendaftarannya adalah kontrolernya. Kontroler yang ada di mana bisa dibuka kembali sebetulnya di pemrograman di pembuatan RESTful API-nya, di bagian app, kemudian di bagian kontroler, pendaftaran. Nah, ini nama kontroler yang diakses gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini sebelah sini ya. Oke, nah sekarang kita cek dulu dengan cara begini. Kita cek dulu saja, perintahkan dulu, print dulu lah ya, print, kemudian URL-nya pas sudah betul, begitu saja dulu. Kemudian ini di restart, di hot reload lah ya. Nah, ini saya clean, saya simpan, Ctrl S, delete dari debug console. Nah, ini alamatnya ya, alamatnya itu sudah betul. Sekarang kita coba akses menggunakan perintah get. Nah, untuk menggunakan perintah get-nya tinggal kita buatkan saja variabel baru, terus kita bikin variabel namanya misalkan respon, kemudian sama dengan, terus diperintahkan await http. http itu nama yang di sini tadi ya, yang di atas itu. Kemudian saya perintahkan http karena kita mau akses mengambil semua data dulu, kita pakai get ya. Diperintahkan get seperti itu, kurung buka, terus URL-nya, get URL-nya tadi yang ini ya, seperti itu saja. Sekarang kita cek apakah isi responnya. Respon ini kalau saya simpan, nah ini keluarnya instant of response. Saya jelaskan sedikit ya kenapa ini kita pakai get, karena yang akan kita akses itu RESTful API yang get ini, ya. Yang get ini yang kalau kita lihat ini ada 3 data, nanti akan ditampilkan ketiga data ini, sehingga HTTP yang kita pakai itu HTTP get URL tadi adalah alamatnya, base URL plus pendaftaran. Sebetulnya tidak dipisah pun bisa gitu ya. Nah, ini biar memperjelas saja, saya pisahkan kontrolernya. Kenapa saya pisahkan? Karena aplikasi kita tentunya akan mengakses banyak kontroler kalau nanti sudah
menjadi aplikasi yang beneran, karena ini hanya contoh, baru ada satu controller. Lebih enak kalau kita pisah, jadi nanti kita tinggal mengganti nama controllernya, base URL-nya tetap gitu ya. Kalau mau akses controller lain, tinggal merubah nama controllernya. Oke, sekarang kita lihat isinya apa sih respon ini. Tinggal kita tambahkan titik body begitu ya. Kalau ini saya Ctrl S lagi, saya simpan lagi, maka isinya seperti ini kalau saya besarkan. Nah, body itu berisi data-data yang berasal dari RESTful API kita. Jadi sangat sederhana ya, mengakses RESTful API menggunakan HTTP itu sangat sederhana sekali. Tinggal mengimporkan HTTP-nya, kemudian dibuatkan variabel seperti ini, terus dibuatkan respon. Nah, body-nya seperti ini. Nah, terus setelah itu ini kita masukkan ke dalam variabel list lah ya. Untuk mengakses datanya kita masukkan di dalam variabel list. Berarti saya buatkan dulu di sini variable list. Ini kan berupa berupa mapping ya, berupa mapping. Sebenarnya bisa kita buatkan variabel di sini, misalkan list map dari string dynamic ini ya, kurung tutup, kemudian nama variabelnya misalkan pendaftaran list sama dengan kosong, begini dulu ya. Nah, data yang didapat ini kita masukkan ke dalam list, kemudian setelah dimasukkan di dalam list baru kita tampilkan di dalam list view buildernya, seperti itu ya. Nah, tapi saya nanti tidak akan menggunakan yang ini, karena kalau menggunakan yang ini agak harus mengingat-ingat namanya, agak sulit harus mengingat namanya. Artinya ada kemungkinan salah-salah ketik begitu ya. Ya, supaya tidak salah-salah ketik, kita bisa bantu dengan membuatkan model. Nah, kita buat dulu model. Cara membuat modelnya bisa kita buat seperti ini saja. Ini saya buka dulu. Kemudian kita masuk ke internet saja, ke browser ya. Kita manfaatkan pembuatan model secara otomatis. Cara kita cari saja seperti ini. JSON to dot ya, JSON to dot. Jadi data JSON-nya kita buat untuk dijadikan model. Ini pilih saja JSON to dot. Kemudian kita ambilkan salah satu data ini, yang paling atas saja misalkan. Ini saya copy. Kemudian saya masukkan di yang tadi ini. Saya ulangi lagi ya. Saya tinggal cari saja begini, JSON to dot. Ini untuk membuat model dari file JSON. Jadi dari membuat model dalam bahasa DAT ya. Ini saya klik. Kemudian yang tadi kita masukkan saja di sini. Terus kita beri nama, misalkan namanya pendaftaran model. Pendaftaran model. Kemudian tinggal di generate DAT. Nah, ini kode programnya sudah otomatis ada ya. Nah, ini akan kita gunakan sebagai file modelnya. Ini kita copy sampai bawah sini, kemudian di klik kanan copy saja. Terus kembali lagi ke Visual Studio Code-nya, kita buat file baru ya. Saya buat file baru, namanya pendaftaran strip bawah model .dot ya. Nah, yang tadi ini kita pastekan di sini. Ctrl V. Nah, ini sudah. Jadi file modelnya kita generate saja dari internet ya. Banyak di internet yang bisa digunakan untuk mengenerate model. Kita lihat dulu isinya. Ini sebetulnya kelas biasa saja ya. Ada nama kelasnya pendaftaran model, kemudian ini ada atributnya. Seperti kita ketahui, ini boleh kosong, kalau boleh nul ya kalau seperti ini. Kemudian ini konstruktornya. Kemudian berikutnya ini ada konstruktor name atau name constructor from JSON. Jadi pendaftaran model from JSON. Nanti ini ngambil data dari JSON dimasukkan ke bentuk objek. Caranya seperti ini. Kemudian kalau mengambil
merubah dari string ke JSON bisa menggunakan cara yang ini. Nanti datanya dari map string, kemudian datanya akan dirubah ke bentuk JSON itu dengan menggunakan toJSON ini ya. Nah, beberapa kita perbaiki. Ini sepertinya tidak diperlukan ya. Ini bisa maksudnya dikonversi saja ke bentuk yang map literal. Nah, ini lebih bagus. Kemudian this ini juga tidak diperlukan katanya, berarti kita hapus saja, remove unnecessary this. Oke, semuanya sudah dihapus, this-nya kita simpan lagi. Nah, kalau file modelnya sudah dibuat, saya balik lagi ke main. Nah, sekarang file model tadi kita gunakan untuk tipenya. Kalau yang sebelumnya kita membuat list menggunakan listnya bertipe map string dynamic gitu ya. Ini saya ganti saja biar lebih mudah pemakainya, tidak usah mengingat nama-nama fieldnya. Nah, ini kita buat diperintahkan tadi pendaftaran model ya. Yang di sini itu kita isi bertipe pendaftaran model. Nah, pendaftaran model seperti itu saja. Kemudian datanya akan kita masukkan ke situ ya. Jadi data yang diambil dari RESTful API-nya yang di sini tadi, ini diambil dari RESTful API menggunakan get, akan kita masukkan ke sini. Nah, caranya kita buatkan dulu list gitu ya, sebuah variable list. Kemudian misalkan kasih nama saja response decode misalkan kayak gini ya, sama dengan kita ambilkan dari JSON decode, JSON, kemudian di decode, terus kita ambil responnya, body-nya kita ambil. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat isinya seperti apa respon decode itu, ini saya save dulu ya, atau ininya saya clear dulu, Ctrl S. Nah, ini bentuknya sudah seperti ini ya. Nah, sudah dalam bentuk list, Oke, dari list ini sekarang kita masukkan ke dalam list yang bertipe pendaftaran model. Nah, caranya seperti apa? Ini saya tambahkan di sini. Tinggal diperintahkan saja pakai for in ya, for in seperti itu. For in element collection. Nah, collectionnya itu ambilkan yang respon decode ini. Respon decode, kemudian kita masukkan ke dalam pendaftaran list. Nah, berarti di sini tinggal pendaftaran list titik add karena masuk ke dalam list ya. Value-nya kita ambilkan dari pendaftaran model from JSON. Nah, JSON-nya diisi dengan elemen. Terus kita berikan di belakangnya titik koma. Nah, seperti itu saja. Ini berarti datanya sudah diambil ya. Datanya sudah diambil dari RESTful API, kemudian dimasukkan ke dalam pendaftaran list yang bertipe pendaftaran model. Nah, nanti untuk mengaksesnya begini. Coba kita cek di sini ya. Kita perintahkan print dulu. Kita lihat jumlah datanya berapa dulu. Misalkan berarti saya perintahkan pendaftaran list titik length ini untuk mengetahui berapa jumlah datanya. Saya clear dulu, kemudian saya simpan lagi. Nah, biar tidak terlalu banyak datanya, yang ini saya matikan ya, Ctrl slash, saya clear dulu, saya Ctrl S. Oke, kita lihat ada berapa, 12 ya, ada 12. Ini kalau saya Ctrl S lagi ada berapa, 15. Ya, ini bertambah terus ya, padahal kalau kita lihat di sini di menggunakan Postman itu sebetulnya datanya cuma ada 3 data. Ya. Kenapa di sini muncul datanya sebanyak 15
berarti ini harus kita hapus dulu ya sebelum dimasukkan. Ini proses memasukkan ke dalam list list pendaftaran list. Tapi kalau saya Ctrl S itu seperti di refresh sebetulnya, dan tidak ada proses untuk menghapus dulu, sehingga ini datanya akan bertambah terus 333 gitu ya. Nah, ini di clear dulu saja di sini, pendaftaran list titik clear, biar datanya tidak bertambah-tambah terus. Ctrl S lagi, harusnya datanya 3. Nah, ini sudah 3. Coba sekali lagi Ctrl S. Ya, datanya sudah 3 ya. Kalau saya ambil hanya namanya saja, misalkan bisa diperintahkan seperti ini, print, kemudian pendaftaran list yang ke-0, berarti data yang pertama ya, terus tinggal titik. Nah, ini nama-nama fieldnya itu sudah diambilkan dari modelnya. Makanya tadi saya katakan lebih enak menggunakan model, karena kemungkinan untuk salahnya lebih kecil gitu ya, karena ini tinggal kita pilih saja. Makanya di sini tadi menggunakan modelnya, tidak menggunakan mapping ya, tidak menggunakan map string dynamic, tapi menggunakan modelnya. Oke, kalau saya ambil misalkan di sini namanya saja, nama seperti ini, kemudian kasih titik koma, saya Ctrl S. Nah, tampilnya seperti apa? Ini ada muncul data yang pertama. Nah, berarti kita sudah berhasil ngambil datanya ya. Ini saya matikan saja dulu. Nah, data yang sudah didapat tadi sekarang akan kita tampilkan di sini ya. Untuk menampilkannya berarti tadi sudah kita buat list style-nya. Nah, list style tinggal mengganti ID dan nama ini. ID-nya berarti kita ganti dengan data yang sudah dipesan sebelumnya, ini pendaftaran list ya. Nah, ini tinggal kita pakai saja di sini. Ini saya kasih pendaftaran list, terus yang ke index gitu ya, terus kasih titik, ini ID. Nah, ini ada kemungkinan ada nulnya ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja tanda dolar, tanda pentung ya. Kemudian yang nama juga sama, kita pakai saja pendaftaran list yang ke index, kemudian kasih titik, ini nama, kasih tanda seru juga, Ctrl S. Oh, ini ada invalid null. Oh, datanya ini ya, not in inclusive rank 0 sampai 2. Oke, berarti ini jumlah datanya yang kebanyakan ya. Kita cuma punya data 3, tapi di sini dituliskan sampai dengan sejumlah 10. Nah, berarti ini kita ganti. Yang 10-nya ini saya rubah dengan pendaftaran list titik length atau panjang datanya. Nah, kita restart. Restart sekali lagi ya, kita restart. Nah, sudah muncul. Sekarang tinggal kita lengkapi data-data yang lainnya. Data-data yang lainnya ini tinggal kita tambahkan saja. Ini dijadikan kolom ya, Ctrl titik, kemudian masukkan kolom, terus ini tinggal kita tambahkan saja. Saya duplikat saja, Ctrl Shift D. Setelah nama, email, Ctrl Shift D lagi. Setelah email, nomor telepon, Ctrl Shift D lagi. Setelah nomor telepon, saya masukkan jenis kelamin, Ctrl Shift D lagi. Setelah jenis kelamin, bahasa, Ctrl Shift D lagi. Setelah bahasa, agama, Ctrl Shift D lagi. Setelah agama, lanjutkan dengan tanggal daftar mana, tanggal daftar, Ctrl Shift D lagi, terus jam daftar terakhir ini jam daftar ya, Ctrl S. Nah, ini sudah muncul data-datanya. Sekarang kita buat rata kiri ya.
berarti tinggal kolomnya ditambahkan pakai di sini pakai cross access alignment. Saya pilih yang star, Ctrl S. Ya, sudah muncul begitu ya. Terus biar lebih bagus, misalkan list stylenya saya wadahi lagi, Ctrl titik, saya wadahi dengan card. Saya pakai card, Ctrl S, jadi seperti ada kotaknya. Nah, ini sudah ya. Mau diatur warnanya juga boleh, saya kasih color, misalkan colors saya pakai green saja, greennya yang 50 saja, yang sangat tipis. Ya, sudah seperti ini ya datanya. Oke, sekarang biar lebih jelas, ini biar tidak hanya langsung nama saja tapi ada labelnya lah gitu ya, ada nama siapa, kemudian email. Kita perbaiki dulu, ini saya copy saja, Ctrl D, kemudian ini pakai Ctrl Shift panah kanan, Ctrl C, dan ini kedepankan, kasih petik, Ctrl V, spasi titik 2, spasi lagi, terus kasih $, kurung awal buka ya, N ke belakang, panah kiri, kemudian kasih kurung awal tutup, kasih petik. Nah begini, Ctrl S. Jadi nanti lebih jelas, ini ada tulisannya, nama, ada labelnya gitu ya, nama, nandang, email, nandang Hermanto, nomor telepon, jenis kelamin, dan seterusnya. Ini bisa diperbagus, ini kasih spasi, biar agak jelas kelihatannya ya. Nah yang atas ini jelas ID sajalah, tidak dikasih ID pun tidak apa-apa. Oke, ini sudah berhasil ngambil data ya, menggunakan get dari RESTful API-nya kita. Nah sekarang bagaimana kalau saya mau menambah data? Coba kita buatkan saja di bagian scaffold. Ini saya tambahkan misalkan floating action button ya, floating action button, terus on press nya dikasih kosong dulu saja, Ctrl S. Nah, nanti akan ada seperti ini ya, nanti ke halaman baru. Ini ditambahkan ada childnya dikasih saja icon, pakai saja add iconnya, Ctrl S. Nah ini sudah muncul seperti ini. Nah nanti kalau ini diklik, ini akan masuk ke halaman baru, halaman barunya untuk proses tambah data begitu ya. Oke, kita buatkan halaman baru dulu, buat new file lagi, kita sebut saja misalkan pendaftaran add.dart ya. Kemudian di sini langsung saja stf pendaftaran add, ini nama kelasnya ya. Terus kita buatkan scaffold, kita buatkan app bar seperti biasa ya. Di dalam app barnya kasih titlesnya kasih saja tambah data pendaftaran misalkan gitu ya. Kemudian dikasih body-nya ini saya kasih yang sederhana saja dulu, tinggal pakai list view saja, nah pakai ini saja. Kemudian pakai children, nah childrennya hanya ada satu tombol saja, misalkan kasih elevate button. Nah ini kasih misalkan teksnya tambah atau simpan lah ya, kayak gini, Ctrl S. Nah ini sudah jadi dulu. Kalau ini diklik nanti akan masuk ke halaman pendaftaran add gitu ya. Nah masuk lagi ke mainnya, berarti ke sini. Di sini tinggal kita perintahkan navigator dot push
Nah, kemudian rootnya kita atur material page root, kemudian diperintahkan di buildernya kasih pendaftaran add ya. Nah, ini kasih titik koma, Ctrl S. Nah, kita lihat, jadi nanti kalau ini kita klik, dia akan dibawa ke pendaftaran add. Nah, isinya tombol simpan saja. Nah, tombol simpan ini nanti akan menyimpan data. Oke, ini saya back, belum ada tambahan data ya, karena memang di tombol simpan ini belum ada data. Nah, untuk menambah datanya seperti apa, kita kopikan saja yang dari main. Tadi kita ambil yang ini sajalah, segini dulu ya. Ini kita ambil datanya sampai, ini aja, Ctrl C, saya masukkan ke pendaftaran add di button tambahnya. Nah, gitu ya, di button tambahnya, kemudian saya paste ke sini. Oh ya, base URL-nya belum masuk ya, ini diimporkan dulu dari konstanta. Kemudian ini await-nya juga belum aktif, Ctrl titik, add async, HTTP get-nya belum ada, kita buat di atas. Ini impor atau dikopikan saja biar cepat. Nah, yang ini ya, kita copy, Ctrl C ke pendaftaran add, letakkan di sini, Ctrl S. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita lihat di tombol simpan ini akan kita modifikasi untuk proses nyimpan data. Nantinya mungkin ditambah layoutnya yang bagus gitu ya, disesuaikan. Di pertemuan atau di materi di video-video saya sebelumnya itu ada membuat formulir untuk bisa digabungkan dengan pembuatan formulir. Tapi sekarang biar gampang dulu, paham prinsip dasarnya dulu, kita pakai yang sederhana saja. Untuk proses nyimpan data, kalau kita lihat di Postman-nya, berarti kita menggunakan metode yang post ini ya. Kita menggunakan metode yang post. Nah, karena menggunakan metode post, berarti di pendaftaran add ini kita ganti get-nya menjadi post, gitu ya, menjadi post. Kemudian sekarang kita lihat hasilnya tuh apa gitu ya, responnya apa. Ini saya clear dulu. Kalau saya simpan, Ctrl S, mana tadi ini ya, kalau saya klik simpan, nah ini belum terjadi apa-apa. Kita print saja dulu seperti yang tadi kita perintahkan, print ini responnya titik body langsung lah ya, kita ambil bodinya, Ctrl S. Nah, kita klik simpan. Nah, kalau diklik simpan itu munculnya seperti ini. Kenapa muncul seperti ini? Ini karena ketika perintahkan post belum ada data apapun, sehingga validasi di di RESTful API-nya kita akan kerja. Masukkan nama, masukkan email, silakan masukkan nama, silakan masukkan email. Ini dari validation-nya. Kalau saya buka kembali ke sini ya, ini berarti yang bekerja adalah di bagian modelnya. Kalau saya buka ke model, pendaftaran model, nah bagian sini yang kerja. Bagian validation kan ada require nih, jadi nanti kalau namanya tidak diisi maka akan muncul silakan masukkan nama, begitu ya, dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke bagian Flutter-nya. Ini kalaupun saya tekan berkali-kali ya, tombol simpan berkali-kali, ini tidak akan pernah menghasilkan apapun. Kalau saya clear, mesti munculnya ini, begitu ya, karena memang belum diisi apapun. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mengisi datanya? Nah, untuk mengisi datanya, ini tinggal kita tambahkan saja di bagian perintah postnya. Ini kan ada post URL gitu ya, ini tinggal kita tambahkan koma. Nah, body-nya apa? Body-nya kita pakai model yang sudah kita buat, menggunakan model yang ini, pendaftaran model. Berarti tinggal kita tambahkan saja pendaftaran model begini ya.
kemudian kurung buka. Oh sebentar, ini ada yang salah, kontrol spasi. Nah, pilih body dulu gitu ya, body dulu, terus baru pendaftaran model, terus ini yang to JSON. Nah begitu, pendaftaran model to JSON. Kemudian nanti data-datanya kita masukkan di sini, kontrol spasi. Nah, masukkan nama. Nah, ini namanya masukkan di sini. Namanya saya sebutkan saja Nandang. Kemudian koma dan seterusnya ya. Ini kita uji coba satu dulu. Saya kontrol S. Kemudian ini saya clear dulu, terus coba diklik simpan. Hasilnya apa? Ada error ini ya. Type null is not subtype. Oh ya, berarti di sini di modelnya ketika disimpan menghasilkan null. Belum kita isi, padahal sudah kita isi ya. Kita cek dulu di pendaftaran model. Jadi ketika dikonversikan ke to JSON yang mana? Ini ya, to JSON, datanya akan diambilkan dari ID ini ya, dimasukkan ke ID, kemudian dari nama dimasukkan ke nama, email, dan kalau kita lihat di sini ini boleh null ya, ada tanda tanya ya. Nah, supaya nullnya kita rubah saja jadi string. Jadi ketika belum diisi dianggap kosong, pakai string saja, string kosong. Ini kita rubah berarti ya. Yang ini kita perbaiki, saya kasih begini saja, di blok dulu, terus kasih tanda tanya kosong, gitu aja. Ini artinya jika ID-nya kosong, jika ID-nya nol, maka dirubah menjadi kosong. Ini jika namanya kosong, maksudnya nama yang di atas ini ya, nama yang dari atributnya. Jika nama dari atributnya nol, maka dirubah menjadi kosong. Jika emailnya juga nol, maka dirubah menjadi kosong. Nah, kembali lagi ke pendaftaran add-nya. Ini saya restart berarti ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sudah jalan ya. Ini saya clear dulu, tambah, masuk ke halaman tambah data, kemudian tekan simpan. Nah, ini pesan errornya muncul. Ini namanya sekarang berubah jadi pesan error untuk nama berubah ya. Jadi nama sudah terdaftar, silakan masukkan nama, karena nama Nandang sudah ada. Ini saya kasih saja misalkan Anthony Ginting. Saya Ctrl S, kemudian saya simpan. Nah, sekarang permintaannya tinggal email ya, yang belum ada. Nah, ini kita tambahkan saja datanya. Tambahkan di sini emailnya tony@gmail.com. Kita coba lagi, simpan, kemudian Ctrl S. Ini akan seperti itu seterusnya ya. Nah, biar tidak terlalu lama, langsung kita lengkapi saja. Ini berarti nomor teleponnya kasih 08964 misalkan gitu ya. Kemudian setelah nomor telepon itu jenis kelaminnya kita isi pria. Kemudian setelah jenis kelamin itu bahasanya kita isi Indonesia, Inggris, Batak misalkan, Anthony Ginting. Kemudian setelah itu bahasa agamanya misalkan Katolik. Saya tidak tahu ya, ini hanya nebak-nebak saja. Agama, kemudian tanggal daftar, kayak tanggal daftarnya kita berikan 2024 01 misalkan gitu ya. Kemudian jam daftarnya kita berikan misalkan jam 20.00. Nah, Ctrl S. Oke, seperti itu ya. Kita tekan simpan. Nah, ini keluar responnya seperti ini. Ini berarti sudah berhasil masuk ya. Kalau kita lihat kembali lagi ke sini, kemudian kita restartnya di Ctrl S saja dulu, disimpan. Harusnya datanya sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya, data yang keempat. Nah, tapi
kan tidak mungkin kalau merefreshnya itu pakai Ctrl S, karena nanti aplikasinya kalau sudah jalan kan tidak bisa dikontrol S seperti itu ya. Nah, biar lebih bagus kita perbaiki dulu di pendaftaran model, pendaftaran add ya. Kita tambahkan pakai TOS. Jadi nanti misalkan pakai snack bar. Kalau misalkan kita simpan, ini saya simpan. Nah, ini munculnya sekarang begini ya, munculnya nama sudah terdaftar karena memang nama Anthony Ginting sudah ada. Kalau saya klik, nah ini muncul di sini. Nah, supaya tidak membingungkan, kita tampilkan di sini pesannya pakai menggunakan snack bar. Nah, berarti kita bikin begini saja sebelum disimpan berarti ya. Parser print, nah di sini. Oke, saya tambahkan saja, misal bikin variabel baru. Variabel barunya sebenarnya sama dengan yang di sini lah tadi. Pakai di JSON kan lah, ya. Ini saya copy saja, masukkan ke sini, JSON record maksudnya. Ini belum ada library-nya, ditambahkan Ctrl S. Nah, kita lihat Ctrl S. Nah, ini dirubah ya, jadi respon record. Nah, respon recordnya sudah jadi seperti apa. Simpan. Ini komentarnya ada error, kita cek errornya apa. Saya kebawahkan dynamic map string dynamic list dynamic. Oke, kita rubah ya. Berarti ini kita rubah jadi as ini saja, map string dynamic ini ya. Kemudian ininya kita pindah ke depan, jadi kita jadikan map saja. Kita restart berarti ya. respon decode-nya kita rubah. Kita cek. Tambahkan. Ini saya clear dulu, kemudian coba klik simpan. Nah, ini sudah muncul. Jadi ada pesan errornya sudah dalam bentuk seperti ini ya, sudah di decode. Tapi ini namanya respon decode. Oke, kita tampilkan dalam bentuk scaffold messenger saja. Berarti kita perintahkan jika ada errornya, ini ya, jika ada kata errornya tampilkan scaffold messenger. Oke, gini aja. Set. Berarti pakainya scaffold messenger itu scaffold messenger terus titik off, kemudian off-nya begini ya, titik ini saya matikan dulu saja, scaffold messenger off, konteks, terus show snack bar, isinya snack bar, kemudian kontennya kita kasih teks. Nah, kita ambilkan dari status ini message-nya saja. Nah, berarti kita ambil respon decode message gitu ya. Message-nya yang ini, message belakangnya jangan lupa kasihkan titik koma. Nah, Ctrl S. Kita coba klik, masih tambahkan to string ya. Di sini tambahkan to string, Ctrl S lagi. Nggak mau, berarti kita restart ya. Oke, kita tunggu ini tambah. Ini saya clear dulu, sekarang klik simpan.
Nah, ini sudah muncul. Nama sudah terdaftar, silakan masukkan. Bagaimana sekarang kalau misalkan belum diisi semuanya ya? Kita simulasikan seandainya belum diisi semua, berarti ini saya matikan dulu saja. Ctrl Z, Ctrl slash, Ctrl S. Kemudian kita coba klik. Nah, ini pesannya begini. Jadi ada snack bar yang menginformasikan nama harus diisi begitu ya. Nama silakan diisi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, biar kelihatan lebih bagus, snack barnya kita kasih begini. Setelah toString kita kasih replace saja. Jadi setelah koma kita kasih ada enter ya, biar ada jaraknya, tidak numpuk-numpuk. Saya kasih \n, Ctrl S. Nanti ini kalau saya klik hasilnya, nah ini sudah ke bawah. Biar lebih jelas lagi, kasih 2 baris lah, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S. Jadi ada jarak 2 baris. Ctrl S, simpan. Nah seperti ini. Ini sudah lebih enak ya. Kalau kita simpan sudah lebih jelas pesannya. Nama silakan masukkan nama, email silakan masukkan email, dan seterusnya begitu ya, sampai dengan datanya benar. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan namanya sudah diisi, atau yang kita langsung perbaiki sajalah. Ini diisi semua datanya. Ctrl slash, Ctrl S. Nah, simpan. Nama sudah terdaftar, silakan masukkan nama. Oke, kita ganti ini. Saya ganti jadi Susi Susanti. Kemudian ini saya ganti jadi Susi, Ctrl S. Kemudian saya simpan. 0. Oke, ini keluarnya 0 ya. 0 itu berarti yang dari scaffold ini ya. Karena tidak ada error, maka ini munculnya 0. Oke, berarti kita buat begini. Kita tambahkan pengkondisian. Berarti di sini kasih if else lah ya. If berarti if respond decode. Jika mengandung error, berarti ini toString ya. toString contain error. Jika mengandung kata error, maka tampilkan scaffold messengernya. Ini saya pindah. Nah, jika tidak ada error, maka tampilkan pesannya misalkan berhasil gitu aja dulu lah. Ya, saya ganti Ctrl C, saya letakkan di sini. Terus message-nya ini saya rubah jadi data berhasil, kurang tutup satu lagi ya. Berarti yang mana nih? Teks itu sampai yang merah, sampai sini. Oke. Misalkan data berhasil disimpan, ya, Ctrl S. Ya, kita klik simpan. Nah, ini keluar pesan nama sudah terdaftar lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ganti lagi namanya, ini Joko misalkan, ini Joko. Saya simpan. Nama sudah terdaftar juga. Ctrl S dulu, simpan. Nama minimal 5 karakter. Oh iya, Joko ini tidak ada 5 karakter, misalkan Joko ABC lah. ABC, saya Ctrl S lagi, kemudian saya klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Tapi bagusnya jangan data berhasil disimpan, tapi kembali ke pemanggilnya gitu ya. Nah, ini berarti di sini diganti jadi navigator. Kita perintahkan navigator .pop. Navigator pop ini untuk kembali ke halaman utamanya lagi ya. Saya simpan. Jadi ketika ini saya klik, ini gagal karena sudah ada data yang sama. Ini biar cepat saya ganti
Coko ABC2, kemudian Coko ABC2, simpan. Kemudian kita lihat simpan. Nah, ini sudah kembali ke sini. Tapi Coko ABC2 ini belum muncul ya. Karena tidak refresh otomatis. Ya, berarti kita rubah begini. Cara pemanggilannya kita rubah ya. Cara pemanggilannya di mainnya, ketika manggil ke pendaftaran itu pakai replace saja. Nah, ini push and replace, jadi nanti push replacement ya, push replacement. Nah, kalau pakainya push replacement, kalau saya tambah dan saya simpan di pendaftaran, ini Coko yang ketiga, ini Coko yang ketiga, Ctrl S. Nanti ini nah ini malah jadi hitam ya, karena ketika kembali pemanggilnya sudah ditutup ya. Berarti kita perbaiki saja yang pendaftaran add-nya, yang tadinya navigator ini dirubah lagi menjadi kita samakan dengan pemanggilnya. Nah, kayak begini aja. Pendaftaran add-nya saya ganti ini jadi data pendaftaran. Namanya apa ya? Pendaftaran data. Bagian main itu apa? Nama halaman utamanya. Halaman utamanya itu ambil data pendaftaran. Oh, ini ya, data pendaftaran. Berarti ini saya masuk ke data pendaftaran begitu ya. Ini saya restart. Kita tunggu. Nah, sudah muncul ya. Kita lihat ini sekarang ada berapa data ya, kita cek dulu. Geserkan ke bawah, ini sudah ada 8 data. Nah, Coko 3 sudah masuk. Coba sekarang kalau saya ganti ini jadi Coko 4, misalkan Coko 4, ini Coko 4, Ctrl S. Nah, saya mau nambah yang Coko 4, klik di sini, kemudian ketika disimpan kembali lagi ke pemanggilnya dan langsung nge-refresh. Nah, ini sekarang Coko 4 sudah masuk. Ya, berarti sudah berhasil ya untuk tambah data. Nah, selanjutnya ini nanti bisa silakan diperbaiki. Halaman ini dirubah menjadi halaman seperti yang diformulir di di YouTube saya yang sebelumnya. Kalau saya tunjukkan, ini Anda bisa gunakan yang ini ya, halaman formulir yang ini. Jadi nanti halaman untuk proses input datanya diganti dengan halaman formulir yang sudah ada di YouTube saya. Silakan nanti bisa dibuka kembali YouTube-nya kalau lupa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau mau menghapus data. Nah, ini saya ini belum ada back-nya ya. Ini kalau saya back juga hasilnya keluar ya. Nah, back-nya harusnya jangan keluar kalau pada saat nambah data, tapi back-nya itu berarti harusnya masuk ke halaman untuk ngisi menampilkan semua data lagi gitu ya. Ctrl S atau di restart. Atau kita stop dulu ya. Nah, ini sudah ngambil data. Oke. Nah, tadi ketika saya tambah ya, kalau di back itu malah keluar aplikasinya. Nah, sekarang kita ganti fungsi tombol back-nya itu manggil halaman untuk menampilkan data. Ini saya restart dulu.
bagaimana merubahnya ya. Jadi ketika di back itu harusnya dia kembali ke halaman data pendaftaran. Oke. Supaya kembali ke halaman data pendaftaran, maka saya buka yang add-nya. Yang add. Nah, di bagian list view-nya ya. Ini kita tambahkan widget baru, titik, kemudian di add widget. Kita ganti dengan namanya PopScope ya. Nah, tambahkan PopScope, kemudian ditambahkan CanPop-nya, kita isi false, jadi nggak bisa di back ya. Kemudian onPop info-nya ini kita isi dengan memanggil halaman untuk isi data. Jadi kita isi kembali dengan perintah yang navigator ini. Nah, ini mematikan tombol back atau merubah fungsi tombol back. Ctrl S. Kita lihat ya. Jadi kalau saya klik tambah, kemudian kalau saya tekan back, ini harusnya sudah kembali ke halaman untuk menampilkan data. Nah, ini sudah betul. Jadi dia balik lagi ke halaman untuk menampilkan data. Oke. Nah, sekarang kita coba perintah hapus ya. Hapus itu berarti di sini nanti kita tambahkan trailing saja di list view buildernya, di list view-nya ya. Berarti saya kembali ke main dulu. Kemudian di bagian list style di sini ya. Nah, ini kita tambahkan trailing, kemudian trailingnya kita kasih saja icon button, terus diberikan seperti ini dulu saja. Iconnya gambar hapus ya. Saya perintahkan icon, kemudian icons delete. Oke, simpan, Ctrl S. Nah, ini sudah ada. Tapi tombol hapusnya ini belum melakukan apapun ya. Tombol hapusnya belum melakukan apapun. Sekarang kita cepat saja, diklik langsung menghapus begitu ya. Nah, untuk menghapus kita lihat di RESTful API-nya. Untuk menghapus itu menggunakan perintah del. Nah, URL-nya berubah ya. Ini jadi pendaftaran terus slash nomor yang mau dihapus. Nah, sekarang kita buat di pendaftaran main ini, berarti kita kopikan saja yang tadi dari pendaftaran add, nanti tinggal kita rubah ya. Yang ini atau malah dari main ya, lebih gampang dari main ya. Yang kita pakai ini saja, hanya segini ya. Ctrl C, kemudian masukkan tadi di tombol hapusnya mana tadi ini ya, Ctrl V. Nah, await-nya Ctrl titik, kemudian asin, Ctrl S. Nah, sekarang kita rubah, ini bukan lagi get, tapi ini dirubah menjadi delete. Nah, karena delete berarti ini harus ditambahkan /id yang dihapusnya. ID yang dihapusnya bisa kita tambahkan saja dengan begini, kasih tanda dolar, terus pendaftaran list, terus yang ke indeks itu berarti ngambil dari sini ya. Terus kita ambil datanya berarti ID. Nah, terus jangan lupa kasih tanda pentung karena ada kemungkinan kosong ya. Ini proses menghapusnya seperti itu. Terus setelah dihapus langsung saja kasih set state itu agar di refresh lah gitu ya, diperbaiki tampilannya. Nah, sekarang kita lihat Ctrl S. Sekarang bagaimana kalau yang halaman yang nomor 1 ini saya hapus, klik refresh, nah langsung hilang ya. Nah, seperti itu. Ini kalau saya klik terus lama-lama habis, udah 5 dan seterusnya. Nah, tapi cara seperti ini kurang bagus karena begitu diklik langsung hilang. Siapa tahu sebetulnya tidak berniat menghapus, hanya tidak sengaja saja, berarti harusnya nanya dulu ya. Sebelum dihapus itu harusnya nanya dulu. Nah, supaya nanya dulu, ini saya matikan saja dulu, Ctrl/, kemudian kita buat supaya ada
apa istilahnya, mengkonfirmasi dulu apakah betul akan dihapus atau tidak. Nah, caranya bisa dibuatkan saja show dialog, pakai show dialog, terus buildernya kita kasih pakai yang show, pakainya show dialog, terus show alert dialog ya, pakainya alert dialog. Nah, ini pakai yang ini, alert dialog. Ini kasih titik koma, kita coba dulu. Ini belum ada apa-apa, jadi kalau kita klik, ini baru hitam saja begini ya. Nah, sebetulnya alert dialognya ini sudah muncul. Nah, kita lengkapi alert dialognya. Alert dialognya kita isi dulu, mulai dari title-nya dulu. Title-nya kita kasih teks, terus diisi dengan hapus data, misalkan gitu ya, hapus data. Ini judulnya. Nanti kalau kita simpan, kita cek lagi. Kalau saya klik di sini, nanti akan muncul dialog seperti ini. Terus ditambahi isinya. Isinya berarti konten. Kontennya kita kasih teks lagi. Teksnya kita tambahkan dengan apakah Anda yakin akan menghapus data, gitu ya. Ctrl S. Nanti kalau kita cek akan muncul seperti ini. Apakah Anda yakin akan menghapus data? Kemudian kita tambahkan actionnya. Ini saya tambahkan di sini action. Actionnya pakai elevated button. Elevated button yang pertama begini. Kita tambahkan teks, pilihannya ya, Ctrl S. Agak lama ya ini koneksinya. Ya, kita klik. Nah, ini sekarang ada ya, kalau terus ada tidak, gitu ya. Jadi pilihannya nanti ya dan tidak. Kita copy saja, yang satu ya dan yang satunya tidak. Oke, ini sudah ya dan tidak. Nah, kalau ya berarti melakukan penghapusan. Nah, yang ini kita masukkan sekarang, Ctrl X. Nah, ini masukkan ke dalam ya, Ctrl V. Kemudian komentarnya kita buang, Ctrl S. White-nya minta asinkronus ya, Ctrl S. Nah, sekarang kalau dijawab tidak, bagaimana? Kalau dijawab tidak, tinggal begini saja, navigator titik pop, hanya nutup dialognya saja, Ctrl S. Nah, kita coba. Kalau saya klik yang ini tidak, nah, berarti tidak dihapus, gitu ya. Tidak berarti tidak dihapus. Tapi kalau saya jawab ya, klik ya, loh, tidak hilang. Oh, klik ya, oh ya, set state-nya sudah, tapi popnya belum. Berarti ini kita tambahkan ya. Artinya dialognya tadi belum ditutup. Ya. Set state dulu, terus navigator pop di bawahnya. Nah, navigator pop itu untuk menutup dialognya. Oke, kita coba tambah data lagi. Ini data yang sebelumnya ada ya. Nah, ini sudah Joko ABC tadi. Saya hapus, kalau saya jawab yes, nah ini sudah hilang. Oke, berarti sudah berhasil sampai dengan penghapusan. Coba di add ini, datanya yang ini tadi ya. Jadi kalau saya tambah, simpan, yang akan tersimpan ini selalu data yang ini. Kalau saya tambah lagi, saya simpan lagi, ini nggak mau karena nama Joko sudah terdaftar, gitu ya. Oke, ini saya back, saya kembali. Nah, sekarang kita coba bikin edit lah ya. Update, sekedar untuk simulasi, update-nya kita pakai di sini saja dulu. Update itu berarti sebetulnya hampir sama dengan simpan ya, cuman di sini ada URL-nya gitu. Berarti kita kopikan saja dari yang ini ya. Untuk update nanti kita buat di sini saja tombolnya. Berarti di main hanya sekedar simulasi ya, untuk proses untuk proses update.
berarti dimasukkan lagi di trailing, masih ada di dalam trailingnya. Trailingnya tuh mana? Elevated button. Anda yakin? Nah ini ya. Oke, kita buat. Trailing sebentar, nggak ketemu. Nah ini elevated buttonnya kita bikin jadi dua lah ya. Icon button, trailing icon button kita bikin dua. Berarti ini kita masukkan dulu di dalam kolom, di dalam row saja ya, di dalam row icon button, Ctrl S. Oh tidak mau ya. Oke, kita batalkan, Ctrl Z, di restart. Oke, ya. Berarti ini harus kita buat dalam kontainer dulu. Trailing, list style, icon button. Oke, icon buttonnya saya masukkan di dalam kontainer. Kontainernya kita kasih misalkan weight-nya 100. Ctrl S. Oke, masuk ya. Kemudian icon buttonnya yang ini kita masukkan di dalam row. Masukkan di dalam row. Ctrl S. Bisa, oke. Nah, icon buttonnya saya double, jadikan dua. Yang satu untuk update gitu ya. Icon button, Ctrl Shift D, nah, Ctrl S. Nah ini ada dua. Misalkan yang ini untuk hapus, ya. Yang ini untuk update. Nah, update-nya hanya simulasi update saja. Nah, berarti yang update-nya kita ganti simbolnya atau logonya. Ini jangan pakai delete. Mana ya? Icon button. Nah, ini kita ganti jadi edit. Misalkan kayak gini. Nah, ini jadi edit. Nah, editnya saya ambilkan saja dari add. Ini kita rubah ya. Ini saya copy, Ctrl C, dan masukkan ke daftaran yang ini. Berarti ini nggak pakai nanya lah misalkan gitu ya, atau boleh pakai nanya aja ya. Tidak, berarti di sini ya perintahnya untuk update nya. Saya letakkan di sini, Ctrl V, Ctrl ininya diganti menjadi postnya jadi put ya untuk update. Tapi ini sebentar, URL-nya tetap ya, URL-nya berarti pakai yang ini. Nah ini kita segini saja yang kita rubah, Ctrl V. Nah URL ini nggak kita pakai ya. Ini saya ganti menjadi put. Yang harus kita ingat, put itu kalau kita buka di sini ya, put ini untuk mengupdate post put. Nah ini ada ID-nya tetap di sini ya, ada ID-nya. Kemudian di dalamnya isinya sama. Ini isinya sama seperti proses untuk post ya. Sehingga tadi di bagian sini, di bagian update ini saya biarkan ID-nya seperti ini. Terus ini saya ambilkan dari post, terus ininya saya rubah menjadi put. Nah, misalkan ini saya ganti menjadi Joko Edit, misalkan itu ya. Ini saya rubah menjadi Joko Edit juga. Hanya itu saja dulu ya. Untuk mencobanya, coba kita lihat. Nah, kita coba klik
ini jangan hapus data lah, ini tidak dulu, berarti diganti yang ini, bukan hapus data tapi edit data. Apakah Anda yakin akan mengedit data? Ctrl S, kita lihat. Nah, pesannya seperti ini ya. Kalau dijawab tidak, berarti tidak dirubah. Kalau dijawab ya, berarti kita lihat. Nah, ini sudah berubah jadi Joko Edit. Yang tadinya Joko sudah berubah menjadi Joko Edit. Kalau kita hapus, ini berarti hilang. Ini menjadi kosong lagi ya. Ya, sekalian ditambahkan, ini kosong ini orang akan bisa beranggapan ini datanya error atau koneksinya gagal gitu ya. Padahal memang tidak ada datanya. Oke, supaya lebih kelihatan, ini kita perbaiki di bagian ambil datanya berarti ya. Ini berarti di bagian sini. Ketika proses pengambilan data atau masih proses ngambil data waiting, maka ditampilkan circular progress indicator. Tapi kalau sudah berhasil ngambil datanya, maka ditampilkan list view. Nah, sekarang kita akan rubah menggunakan if lagi ya. Jika tidak ada datanya, maka tampilkan pesan tidak ada data. Berarti return yang ini saya pindah. Kita pakai if dulu di sini ya. Ini saya tambahkan if, tambahkan if-nya if tidak ada data, berarti pakai list list pendaftaran list ya. Jika pendaftaran list titik length-nya kurang dari 1 atau sama dengan 0 ya, maka tampilkan return-nya pakai center, kemudian child, terus kasih saja teksnya misalkan perintahkan data tidak ditemukan, kasih titik koma begini, Ctrl S, titik koma juga Ctrl S, Ctrl S. Nah, ini data tidak ditemukan ya, karena tidak ada data. Tapi kalau ada datanya, misalkan coba diklik tambah, ini saya simpan. Nah, maka yang ditampilkan adalah data yang ada. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini kalau saya kosongkan, saya hapus, maka ditampilkan tidak ada datanya. Baik, materi hari ini atau materi tutorial kali ini sudah selesai, yaitu mengkoneksikan atau mengonlinekan REST API dengan menggunakan ngrok, kemudian mengakses RESTful API dengan HTTP. Nah, silahkan yang latihan ini bisa dikembangkan dengan merubah tampilannya menjadi lebih bagus. Misalkan begini, kalau kita lihat di sini, ini pada saat tambah data hanya tombol simpan saja begitu ya. Nah, tombol simpan ini silakan bisa diperbaiki menjadi seperti yang sudah pernah saya berikan sebelumnya di YouTube-nya saya, menggunakan formulir gitu ya. Jadi nanti tambah datanya menggunakan formulir yang ini. Oke, itu saja materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.